Saya menyapa sahabat pengacara Batak Tebak langsung dimanapun berada. Sapaan saya kali ini sahabat memberikan satu informasi atau pengetahuan hukum yang ringan agar sahabat-sahabat yang awam hukum, khususnya kita pembaca atau pendengar berita-berita pidana yang viral saat ini, seperti kasus pidana Pina, kasus pidana yang lainnya. Dalam pemberitaan-pemberitaan itu sahabat, kita sering mendengar bahwa pelaku tindak pidana lebih dari satu orang. Artinya sahabat, ada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang dan ada pula yang dilakukan lebih dari satu orang. Inilah yang disebut dengan delneming dalam teori hukum pidana. Oleh karena itu sahabat, untuk bisa menentukan delneming pelaku apakah satu atau lebih dari satu orang pelaku tindak pidana, maka kita lihat rumusannya dalam pasal 55 KUHP. Dalam pasal 55 ayat 1 dikatakan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. 1. Pelaku, yaitu dader atau plegen. Kedua, yang menyuruh melakukan. Inilah yang sering disebut dengan don plegen atau medelik dader. Dan yang ketiga, turut serta melakukan perbuatan pidana itu. Inilah yang sering disebut dengan mede plegen atau mede dader. Syarat turut serta melakukan sahabat-sahabat harus ada kerjasama yang secara tidak dipaksa dari para pelaku. Kemudian mereka dalam melakukan kerjasama itu dilakukan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Bisa dinyatakan sebagai turut serta melakukan atau telah ada kesepakatan sebelum peristiwa itu dilakukan. Jadi syaratnya sahabat, tidak perlu harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Kemudian mereka yang membujuk melakukan suatu perbuatan pidana, inilah yang sering disebut dengan witlocker. Kemudian yang kelima, membantu melakukan perbuatan pidana. Inilah yang sering disebut dalam teori medeplicting atau medeplictige. Bisa bersifat pasif atau bisa bersifat aktif. Dan dalam ayat kedua pasal 5 dikatakan bahwa terhadap penganjur suatu perbuatan pidana, bahwa dia hanya dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dianjurkannya serta akibat yang timbul dari perbuatan pidana itu. Itulah pasal 55 ayat 1 dan ayat kedua sahabat-sahabat. Oleh karena itu sahabat-sahabat, di dalam pasal 56 dikatakan lagi bahwa dipidana sebagai membantu melakukan kejahatan. Kriterianya ada dua sahabat-sahabat, yaitu yang pertama, mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan. Dan yang kedua, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau rangkaian keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Inilah syarat dalam pasal 56 yang dianggap membantu melakukan kejahatan. Oleh karena itu sahabat, bahwa dengan menyimak pasal 55 dan 56 ini, maka masyarakat awam hukum atau kita yang mencermati pemberitaan tersebut, maka melalui penjelasan ini dapatlah kita mencoba belajar mengklasifikasi bagaimanakah peran-peran dalam setiap perbuatan-perbuatan pidana yang sering kita dengar pemberitaannya di berbagai sosial media. Sehingga kita sahabat-sahabat agar juga dapat berhati-hati, karena
Di dalam satu peristiwa, apabila ada saudara kita, sahabat kita, keluarga kita terindikasi melakukan sesuatu tindak pidana, maka bisa saja itu mengganggu atau dikaitkan terhadap saudara atau saya, karena ada hal-hal lain yang bisa memenuhi kriteria pasal 55 atau pasal 56 KUHP. Demikianlah sahabat, semoga penjelasan saya yang singkat ini dapat memberikan pemaparan gambaran bagi sahabat-sahabat awam hukum. Salam hormat dari pengacara Batak Tebak Langsung.